Itu adalah penampilan luar biasa dari duo saudara Lily dan Finn. Acara telah berakhir hari ini. Sampai jumpa semua di acara berikutnya. Lily. Aku akan pergi mengambil mobil dulu. Kalian berdua tunggu di gerbang utama nanti. Ya. Lily, tanda tangani untukku. Tanda tangani untukku juga. Terima kasih banyak. Finn, tunggu saya di luar sebentar. Ya. Lily, tanda tangani untukku. Tanda tangani untukku juga. Lily dan Finn segera dikelilingi oleh penonton yang antusias. Keduanya jelas disayangi dan dicintai. Mengikuti kata-kata kakaknya, Finn dengan patuh berjalan ke gerbang, melihat sebuah mobil, melangkah masuk, dan duduk diam menunggu. Tapi anak laki-laki itu tidak pernah membayangkan bahwa itu bukan mobil manajer yang dia harapkan. Pertunjukan hari ini telah menguras hampir semua energi yang tersisa dari Finn, membuat tubuh kecilnya kelelahan. Dia dengan lembut menutup matanya, sama sekali tidak menyadari bahwa takdirnya akan segera berubah. Mobil itu terus melaju dengan tenang, membawa Finn jauh dari panggung yang sudah dikenalnya. Saat Finn akhirnya terbangun, semuanya sudah terlambat, jauh di luar penyelamatan. Adikku belum di dalam mobil. Kenapa itu bergerak? Mister, berhenti mobilnya. Tolong! Siapa kamu? Kenapa kamu ada di mobilku? Begitu ditemukan, Finn langsung dilempar keluar dari mobil oleh pria dingin itu tanpa ragu-ragu. Keluar. Keluar sekarang. Cepat. Bapak! Pergi sana. Lily! Lily kakak! Di mana kamu? Lily kakak! Lily kakak, di mana kamu? Lily! Lily kakak, di mana kamu? Lily! 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 Bye-bye! Lily, ayo pergi. Ayo, ayo. Di mana saudara saya? Saya tidak tahu, saya hanya mengemudi ke sini. Finn! Finn! Di mana kamu, Finn? Finn! Finn! Aku tidak melihat dia. Finn! 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 Di mana kamu, Finn? Finn! Finn! Di mana kamu, Finn? Finn! Di mana kamu? Di mana kamu, Finn? Finn! Waktu berlalu dengan cepat, dan Lily yang dulu kecil sekarang telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menawan. Saya tidak tahu di mana Finn sekarang. Ini saatnya bekerja. Ya. Tidak ingin membuang lebih banyak waktu untuk bersedih, Lily sekali lagi mencurahkan dirinya sepenuhnya pada pekerjaannya. Karena karir sebagai idola benar-benar tidak mudah sama sekali. Apa? Oh tidak, tidak mungkin. Meskipun Lily bekerja sangat keras dan memberikan yang terbaik, hasil akhirnya jauh dari memuaskan. Mengapa ini terjadi? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa semuanya.
Ya ampun! Lily! Akhir-akhir ini tarianmu sangat buruk. Lihat ini! Kalau begini terus, kamu dipecat. Ya, Tuan. Di mana saya bisa menemukan bakat baru sekarang? Sementara manajer masih merasa khawatir dan sedih karena tidak menemukan bakat baru, tiba-tiba suara kerumunan yang berisik menarik perhatiannya. Terisi maksud kait. Berhenti! 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 Ini adalah kota yang saya cari. Di sini, ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya banyak sekali dapat uang. Finn merasa ceria dan senang dengan uang yang dia hasilkan sendiri. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan saudara perempuannya Lily, merasa sedikit sedih, tetapi dengan kuat mengatasinya semua. Hei kamu! Halo! Saya adalah manajer Idola Bintang. Saya melihat potensi dalam dirimu. Dan saya ingin Anda bekerja untuk perusahaan saya. Baik. Hei, tunggu! Jangan khawatir. Jika kamu bergabung dengan saya akan membuatmu terkenal di seluruh dunia. Dikenal di seluruh dunia? Terkenal? Betul sekali. Apa pendapatmu? Saya setuju. Bagus! Ikuti aku. Ya. Ayo pergi. Finn setuju menerima undangan untuk menjadi idola dari manajer, dan bersama-sama mereka dengan senang hati kembali ke perusahaan. Ke sini! Tada! Tempat kerja yang hidup dan profesional. Apakah benar-benar ini tempat di mana Finn akan bekerja di masa depan? Ini adalah perusahaan kami. Hei semuanya! Ini adalah bakat baru kami. Siapkan dia untuk live streaming. Ya. Ayo, Ini pakaian dia. ganti dia sekarang. Ya. Sempurna! Kamu hebat. Ya. Mari kita mulai. Ya. Sungguh keren. Jumlah penonton meningkat. Meningkat lagi. Dia benar-benar berbakat. Tidak, jika dia bersinar lebih terang, saya akan dipecat. Lalu saya tidak bisa menemukan saudara laki-laki saya. Tidak mungkin, aku harus menghancurkannya. Tidak mau membiarkan sorotan bersinar dan kesempatan berharga untuk menemukan saudara laki-lakinya yang telah lama hilang diambil, Lily membuat keputusan berani. Dia memilih menjadi penjahat yang dia merencanakan untuk menyabotase siaran langsung Finn. Pasti siaran langsung Finn akan segera gagal. Oh
Oh, tidak, tolong. Apa yang kamu lakukan? Kamu parah. Keluar dari perusahaanku. Ini benar-benar hasil yang seperti mimpi. Setidaknya dalam imajinasi ambisius Lily. Sambil manajer tidak memperhatikan, Lily dengan cepat mendekati panggung. Diam-diam menjalankan rencana gelapnya. Namun segera, Lily menyadari bahwa dia tidak hanya gagal mencapainya, tetapi juga harus membayar harga atas tindakannya sendiri. Luar biasa. Sangat bagus. Sangat bagus. Selain itu, kesalahan ceroboh Lily secara tidak sengaja membuat penampilan Finn menjadi lebih sempurna, bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya. Keren banget. Hebat. Lihat jumlah tayangannya. Finn, kamu melakukannya dengan sangat baik. Saya akan mengadakan pertunjukan untukmu. Ayo pergi. Ya! Aku tidak akan memaafkannya. Kemarahan Lily mencapai puncaknya. Dan akhirnya, malam besar penampilan idola Finn terungkap. Di mana, Finn? Saya tidak tahu. Halo, semuanya. Sekarang mempersembahkan Finn! Finn itu luar biasa. keren banget. Jika Lily tidak bertindak segera, sorotan yang dulu miliknya pasti akan diambil dan sepenuhnya dimiliki oleh Finn. Dia hebat. Kerja bagus. Halo. Baiklah, saya mengerti. Hari ini aku akan mempermalukanmu. Tanpa ragu, Lily mengeluarkan pistol tersembunyi dengan tekad untuk menghukum Finn dengan keras guna melampiaskan amarahnya. Dengan satu bidikan tepat dan menarik pelakuknya, penampilan gemilang Finn pasti akan runtuh dalam kehinaan. Itu apa? Ya ampun, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu anak nakal, berani sekali memukulku. Tidak! Hei, tarian Jenis tari apa itu? Keluar! Beraninya kamu! Tidak! Tidak! Berhenti! Tunggu! Ambil ini! Tertawa dengan kepuasan tidak cukup. Sekarang saatnya bagi Lily untuk mengubah mimpinya yang indah menjadi kenyataan. Tapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu, kan? Anak panah melesat dari senjata. Namun Finn menghindarinya dengan cekatan yang mengarah pada konsekuensi yang tak terbayangkan. Semua tembak! Api! Lari! Kebakaran? Api! Api menyebar semakin luas, menelan segala sesuatu di sekitarnya, membuat situasi semakin berbahaya. Sakit sekali. Tolong saya. Tolong.
Tolong! Tolong saya! Ada yang bisa bantu? Tolong saya! Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkanmu. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Maaf, karena merencanakan untuk menyakiti kamu. Saya tidak bermaksud mencuri perhatianmu. Aku hanya ingin ketenaran untuk menemukan adik perempuanku yang hilang. Setelah berbicara, Finn dengan lembut menarik kaosnya untuk memperlihatkan kalung tua yang menyimpan gambar dua saudara yang sangat dia hargai. Melihat gambar yang familiar itu, Lily terkejut. Mata Lily terbuka lebar dalam ketidakpercayaan. Bukankah itu gambar gadis kecil dan kakaknya yang telah lama hilang? Finn, apakah itu kamu, Finn? Apakah itu kamu, Finn? Aku Lily, saudari kamu, Finn. Aku adikmu, Finn. Finn, apakah kamu ingat aku? Ini adalah kalung kenang-kenangan kami. Kak Lily. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya para saudara kandung itu akhirnya menemukan jalan untuk kembali bersama. Saya minta maaf atas semuanya. Tolong maafkan saya. Keduanya menangis, memeluk satu sama lain. Pertemuan setelah bertahun-tahun terpisah dipenuhi dengan emosi. Mulai saat itu, mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Pernahkah Anda bermimpi bepergian jauh ke negeri yang dijanjikan hanya untuk menghindari panasnya musim panas? Lily dan Emma, seorang ibu dan anak yang miskin, tetap berharap saat mereka berjuang untuk bertahan hidup di jalan-jalan kecil. Namun jauh di lubuk hati, mereka memimpikan liburan yang sejuk, surga untuk mengusir panas. Keluarga miskin. Realitas seringkali menghancurkan mimpi. Kemudian, sinyal aneh dari alam semesta membawa tamu yang tak terduga. Seekor ular. Baiklah, mari kita lanjutkan, Bu. Untuk memperbaiki kesalahan besar, alam semesta mengirimkan angin sepoi-sepoi yang membawa mereka ke 2 tiket misterius. Undangan ajaib untuk berpetualang 2 tiket pesawat ke negeri yang jauh. Mama, lihat ini, Ibu. Dengan anugerah yang luar biasa ini, gambaran yang indah memenuhi kepala mereka. Bersulang. Mereka menikmati jus dingin di pesawat mewah, terbang ke cakrawala baru, pantai segar yang meringankan kerasnya musim panas. Ayo jalan-jalan. Pergi. Kesempatan yang sangat langka. Siapa yang akan menolaknya? Tanpa ragu, mereka bergegas pergi, tanpa menyadari masalah tersembunyi yang muncul di balik perjalanan mereka yang tenang. Keren abis. Pergi. Tiket?
Berbeda dengan Lily dan Emma yang gembira, mereka justru menghadapi tatapan sinis dari petugas tiket. Namun, itu tidak mengganggu mereka. Datang! Tiba-tiba, dalam perjalanan menuju mimpi mereka, dua sosok yang sombong muncul, Lucy dan Luna, mengenakan pakaian yang mempesona dan perhiasan yang berkilauan, menatap dingin ke arah orang-orang yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Keluarga kaya. Minggirlah, kalian orang-orang malang! Baru kali pertama mereka melakukannya, tetapi senyum sinis muncul di wajah mereka, mengejek ibu dan anak itu yang frustrasi. Berikan tiketnya padanya! Bahkan tiket pesawat untuk orang kaya pun tampak istimewa, bersinar dengan emas untuk menunjukkan status mereka. Selamat datang! Pergi! Hai, apa yang sedang terjadi? Kami ada di sini lebih dulu. Kasihan sekali kalian, sungguh menjijikkan. Hai! Wow! Kalian berdua sungguh tidak masuk akal. Saya menyukainya. Jadi bagaimana? Ayo berangkat, sayang. Ya. Mengabaikan duri-duri yang mereka anggap mengganggu, Lucy dan Luna langsung berjalan ke dalam pesawat, bahkan tanpa melirik Emma dan Lily. Kedua ibu dan anak malang itu masuk dengan tenang, tanpa sepatah kata pun mengeluh. Di dalam pesawat, dua kursi VIP tampak seperti dunia yang berbeda, hanya untuk Luna dan ibunya. Sementara Emma dan Lily harus berdesakan di belakang, di bawah tatapan bangga orang-orang kaya. Ayo kembali ke tempat duduk kita. Sambil menahan rasa frustrasi, mereka memandang keluar jendela, berharap mendapat sedikit kenyamanan di langit luas di sekeliling mereka. Lihat, ini sangat indah. Ya, lihat ini. Namun harapan mereka segera pudar saat awan gelap bergulung datang dan guntur menggelegar, seakan ingin menelan bulat-bulat pesawat malang itu. Apa kabar, Bu? Apa yang harus kita lakukan? Di saat yang menegangkan ini, Lucy dan Luna sudah siap dengan parasut penyelamat mereka. Mengapa harus ragu? Mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, aku di sini. Namun, Emma dan Lily however, untuk hidup. Dia mengeluarkan dua parasut sederhana, senjata terakhir mereka, untuk melawan langit yang ganas. Ayo lompat, sayang. Keempatnya jatuh di udara dengan kecepatan yang mengerikan. Namun untungnya tidak ada yang terluka parah. Minggir! Dua keluarga yang tidak akur mendapati diri mereka berada di tanah asing, terpencil tanpa seorang pun di sekitarnya. Hah? Di mana kita? Tiba-tiba, Lucy teringat teleponnya, tetapi kenyataan pahit menimpanya. Tidak peduli seberapa canggih teknologinya, itu tidak ada gunanya tanpa sinyal. Tempat apa ini? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tapi saya sangat lapar. Perut Lily yang keroncongan membawa pandangan mereka ke hutan jamur yang aneh. Pergi, ikuti aku. Mari kita makan jamur di sini. Ya, Mereka memetik jamur untuk menyiapkan pesta yang tak terduga. Bahkan Lucy dan Luna yang terbiasa makan makanan mewah Mama, terkejut dengan hidangan sederhana ini. saya lapar. Lucy tidak tega melihat anaknya kelaparan. Meskipun ia tidak punya banyak pengalaman bertahan hidup, kasih sayang ibunya mendorongnya ke jamur raksasa. Tunggu sebentar. Bagaimanapun, itu hanya jamur. Memakannya tidak akan jauh berbeda. Jadi, tekad aneh tumbuh dalam dirinya.
jamurnya. Akhirnya, setelah banyak usaha, raksasa yang keras kepala itu menyerah pada Lucy. Ini, makan ini. Ya. Ternyata, jamur aneh ini tidak ada hubungannya dengan jamur biasa yang biasa dipetik Lucy dan strange mushroom had nothing in common with the simple ones Lucy and her child usually pick. Sementara itu, aroma jamur yang harum dari pesta jamur Lily dan Emma menggugah rasa ingin tahu Lucy dan Luna dan membuat perut mereka keroncongan. Saat menggigit jamur panggang itu, rasa manis memenuhi mulut mereka dan memicu hasrat yang kuat pada orang-orang kaya di dekatnya. Mereka harus menemukan cara untuk mengisi perut mereka yang kosong. Lucy dan anaknya menoleh ke arah koper yang tertinggal. Apakah ada makanan ringan di dalamnya? Namun setelah mencari, yang mereka temukan hanyalah barang-barang mewah yang tidak dapat meredakan rasa lapar mereka. Batangan emas dan berlian tidak akan memuaskan keinginan mereka. Namun setidaknya Lucy tahu bahwa itu tidak palsu. Jika ini tidak berhasil, dia akan mencoba hal lain. Saya punya ide. Pohon apel yang besar akan menjadi target berikutnya. Lemparan pertamanya tidak berhasil menggoyahkan apel itu, tetapi Lucy tetap kuat. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk lemparan terakhir. Namun, usaha keras itu tidak membuat apel jatuh. Sebaliknya, balasan jatuh tepat pada Lucy dan anaknya, memulai pengejaran yang menantang. Tersisa hanyalah dua wajah mereka yang memar. Pada saat yang sama, untuk menambah kekecewaan mereka, langit berubah gelap dan awan hitam tebal bergulung-gulung, menandakan hujan lebat akan segera turun. Sebentar lagi hujan, Bu. Jangan khawatir, aku di sini. Ya. Emma dan Lily dengan pengalaman mereka di masa-masa sulit tahu cara membuat tempat perlindungan yang aman. Ayo kita lanjutkan. Ya. Dengan tangan terampil mereka menciptakan keajaiban. Sebuah payung besar yang terbuat dari jerami kering yang menjadi atap yang kuat untuk menahan cuaca buruk. Melihat hal ini, Lucy dan Luna tidak mau menyerah. Saya punya ide. Satu-satunya hal yang dimiliki Lucy dan Luna adalah uang. Jadi, mereka membuat payung dari uang kertas yang mengejutkan Emma dan Lily. Namun, yang membuat mereka takjub bukanlah kekayaannya, melainkan apakah payung itu dapat bertahan menghadapi badai yang dahsyat. Sementara itu, payung kertas mewah milik Lucy dan Luna dengan cepat hancur, tidak mampu menjaga mereka tetap hangat dan kering. Tak lama kemudian, payung itu pun runtuh. Lari cepat! Sekarang, mereka tidak punya tempat berteduh sama sekali. Keduanya berlari menembus hujan lebat, diawasi tanpa daya oleh Lily dan ibunya. Ketika hujan berhenti, semuanya pun hanyut, membuat mereka basah kuyup dan kedinginan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Namun kali ini, hal itu tampak seperti keajaiban. Seekor ayam liar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Lihat! Rasa lapar mereka menghancurkan semua ide-ide indah mereka. Now, sekarang naluri mereka everything memakan segala yang membawa mereka kepada ayam yang menawan yang memanggil mereka.
Jadi, mereka mengejar ayam panggang yang lezat itu tanpa menyadari bahwa mereka sendirilah yang akan dipanggang. Apa yang terjadi? Terjebak dalam pengejaran, keduanya jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh suku misterius. Biarkan aku pergi. Tolong aku. cries for help echoing through the wild forest. Tolong aku. Membantu. Tolong aku. Biarkan aku pergi. Tolong aku. Ayo kita pergi. Seseorang dalam bahaya. Ayo pergi. Ya, Jauhi aku. Tolong aku. Membantu. Biarkan aku pergi. Tolong aku. Ayo kita pergi. Ada orang di sana. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. tolong aku. Lepaskan aku. Ayo kita pergi. Tolong aku. Ayo kita pergi. Tolong aku. Apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan mereka? Hai. Oke, Dalam situasi berbahaya, Emma dan ibunya menyusun rencana berani untuk menyelamatkan Lucy dan Luna. Sementara Emma dengan cerdik menyamar sebagai anggota suku, Lily mengumpulkan jamur-jamur aneh yang menyimpan rahasia mengejutkan. Penyamaran Emma yang cerdik mengelabui suku itu membuat mereka percaya bahwa dia salah satu dari mereka. Dengan kepercayaan penuh mereka, Emma segera menuangkan semua jamur aneh yang dipetik Lily ke dalam panci yang mengepul, mengubah kaldunya menjadi warna yang menakutkan, seperti ramuan misterius. Enak. Cobalah. Enak. Di bawah kata-kata manis Emma asli, tak seorang pun curiga dan mencicipi cita rasa istimewa. Obat rahasia itu punya efek yang menggelikan. Setelah satu teguk, keempat anggota suku itu tak kuasa menahan diri dan memenuhi hutan dengan suara keras dan bau-bau aneh. Memanfaatkan momen itu, Emma segera meraih sebatang kayu dan mengakhiri aksinya. Itu dia dan putrinya. Pergi. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Tidak masalah. Asalkan Anda aman. Hanya penyesalan di mata Lucy dan ibunya. Sebuah kenyataan pahit yang tak terlupakan. Kami minta maaf karena meremehkan Anda. Khawatir. Asalkan Anda dan putri Anda aman. Benar-benar? tentu. Akhirnya, helikopter penyelamat muncul di langit, membawa harapan dan akhir yang bahagia bagi semua orang. Kami di sini. Menutup perjalanan yang indah. Kita telah